Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Melissa from class B. Jadi video ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang materi CMD. Pertama-tama itu saya akan menjelaskan di bagian kurikulum. Itu ada kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka adalah pendekatan pendidikan yang memberikan kebebasan kepada setiap sekolah untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan konteks lokal. Dan ada juga di CMD juga kami mempelajari tentang sejarah perkembangan kurikulum yang ada di Indonesia. Pada tahun 1947 penerapan kurikulum pertama setelah kemerdekaan menekankan pendidikan dasar. Sedangkan di 1964 itu ada rencana pembelajaran yang lebih struktur untuk pendidikan dasar. Sedangkan di 1966 penekanan pada pendidikan yang lebih inklusif dan merata. Sedangkan di 1973 ada proyek perintis sekolah, pembangunan memperkenalkan konsep pendidikan yang lebih modern. Sedangkan di tahun 1975 kurikulum sekolah dasar yang lebih terintegrasi. And 1984 itu ada kurikulum yang menekankan pada pengembangan keterampilan dasar. Sedangkan di 1994 kurikulum yang lebih fleksibel dan berbasis kompetensi. Sedangkan di 1997 itu ada revisi kurikulum. Sedangkan 1994 ada menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Di tahun 2004 penerapan kurikulum berbasis kompetensi fokus pada hasil belajar. Sedangkan di tahun 2006 kurikulum jaringan sekolah pembangunan KJSP yang mengedepankan kerjasama antar sekolah. Sedangkan di tahun 2013 itu ada kurikulum yang mengintegrasikan kompetensi inti KI dan kompetensi dasar KD. Di tahun 2025 ada rencana perkembangan kurikulum yang lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan global. Ada juga yang kami pelajari itu adalah mentelaah modul belajar dari guru SD, SMP ataupun SMA. Kami disuruh untuk mentelaah, lalu kami membuat kanvas. Hasil dari telaahannya itu ada beberapa poin. Ya, poin pertama itu ada informasi umumnya. Di informasi umum itu saya mengambil mentelaah modul ajar dari MI Lampak 372 dari Ibu Gigis Purwati Sandra SPD. Mata pelajaran bahasa Inggris. Di Canva itu saya ada poin pertama itu ada capaian pembelajaran seperti membaca, memeriksa, memahami kata sehari-hari, mau gambar ataupun ilustrasi. Yang itu saya sampaikan di capaian pembelajaran saya di Canva. Terus ada juga tujuan pembelajarannya itu apa, asesmennya juga apa, pendekatan model dan media pembelajarannya, ada pengenalan model dan sarana dan perbaikannya juga ada. Lalu ada kami disuruh membuat modul ajar untuk tingkat SD, SMP ataupun SMA fase itu. Kami disuruh untuk membuat modul ajar baik itu pakai Canva ataupun Prezi. Lalu ada
ada pemetaannya. Dan di modul ajar tersebut yang saya buat di kelompok 5 itu ada beberapa poin yang saya isi di fase D, dan materi yang saya ambil itu adalah storytelling. Teman kelompok saya itu Siti Turjana dengan saya sendiri, dan itu untuk kelas 8 untuk semester genap. Materinya storytelling. Ada di poinnya itu ada profil pelajar Pancasila, ada sarananya juga, ada kompetensi awalnya, ada target pesertanya, ada capaian pembelajarannya, ada tujuan pembelajaran, ada juga pemahaman bermakna, ada juga pertanyaan tematik, ada juga kegiatan dan awal pembelajaran, ada juga kegiatan inti, kegiatan penutup, ada juga asesmen, ada juga pengayaan dan remedialnya, ada model pembelajarannya, ada juga rubrik penilaiannya seperti formatif ataupun sumatif gitu. Terus ada refleksi guru dan ada juga refleksi siswa. Sekian penjelasan saya tentang materi CMD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.